Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi barengan aku Caca. Terima kasih untuk kalian sudah klik channel ini. Aku doakan semoga kalian selalu sehat, panjang umur dan berlimpah rizkinya. Video aku kali ini, aku akan menceritakan alur dari film yang berjudul Remember the Titans. Film ini adalah sebuah kisah inspiratif dari Amerika tentang sebuah tim baseball SMA yang berhasil menjuarai kejuaraan nasional antar sekolah, di mana pada saat itu orang kulit putih merasa lebih di atas orang kulit hitam. Hingga pada tahun 1971 di Virginia masih terjadi perbedaan ras. Hingga suatu ketika sebuah sekolah SMA yang bernama T.C. William High School menggabungkan antar sekolah orang kulit hitam dan kulit putih. Di Virginia, baseball adalah olahraga favorit, bahkan lebih penting dari hari Natal. Pada tahun 1971, sebuah insiden terjadi. Seorang pemilik toko membunuh pemuda kulit hitam. Akibatnya, terjadi kerusuhan di mana-mana. Penggabungan ras itu membuat semua orang khawatir. Salah satunya adalah Gary, kapten baseball di T.C. William. Ia takut timnya akan tergeser oleh kehadiran anak-anak kulit hitam. Tapi pelatih kepala mereka yang bernama Bill Yost meyakinkan Gary untuk tetap tenang dan tetap menjaga permainan. Sore itu Herman Bond, seorang pelatih baseball dari sekolah kulit hitam, telah tiba. Kehadirannya yang tiba-tiba mengejutkan semua orang, termasuk pelatih Yost dan asistennya Herb Tyrell. Sekolah menugaskannya untuk menjadi pelatih kepala di tim baseball sekolah itu. Pelatih Tyrell tidak terima dengan kehadirannya, apalagi ia adalah orang kulit hitam. Perdebatan pun terjadi. Tyrell mengatakan bahwa pelatih Yost sudah memenangkan beberapa kali gelar baseball. Dia bahkan masuk dalam nominasi Hall of Fame tahun ini. Pelatih Herman pun merendah. Ia mengatakan, "Ini kesempatan bagiku untuk belajar dari yang terbaik." Pergantian pelatih kepala itu membuat Cheryl, anak pelatih Yost, sangat terpukul. Ia khawatir ayahnya tidak akan memenangkan Hall of Fame gara-gara itu. Herman Bond mulai menempati rumah barunya yang lebih dekat dengan T.C. William High School. Para tetangganya tidak menyukainya. Sebaliknya, orang-orang kulit hitam mulai berdatangan memberikan dukungan. Sore harinya, Herman Bond bertamu ke rumah pelatih Yost. Cheryl langsung mengusirnya, tapi Yost yang mengetahui kedatangannya mengizinkannya masuk. Herman meminta pelatih Yost untuk bekerja sama dalam timnya, tapi Yost menganggap itu adalah penghinaan. Ia pun lalu mengusirnya. Malam harinya, dalam sebuah pertemuan orang kulit putih, pelatih Yost berpamitan. Ia mengatakan akan melatih di London, tetapi para wali murid dan juga pemainnya memberikan dukungan untuk memboikot T.C. William High School. Para pemain juga mengatakan tak mau bermain untuk Herman Bond. Sementara itu, anak-anak kulit hitam bersukaria dengan sekolah barunya. Pelatih Herman Bond memperkenalkan dirinya dan gaya yang akan ia gunakan untuk melatih. Di antara anak-anak kulit hitam itu, ada seorang anak kulit putih yang bergabung dengan mereka. Ia adalah Louis Lastik. Tidak seperti anak-anak kulit putih lainnya, ia tidak peduli pada ras mereka. Baginya, ia ingin bermain baseball. Di saat pelatih Herman sedang memberikan briefing pada siswa kulit hitam, tiba-tiba pelatih Yost dan siswa-siswa kulit putih datang.
Pelatih Yos meminta untuk menangani pemain bertahan. Ia juga meminta pelatih Tyrell untuk tetap membantunya. Herman pun mengiyakan permintaannya, tetapi mereka adalah timnya di bawah pengawasan Coach Herman. Beberapa hari kemudian, mereka akan menjalani training camp sebelum pertandingan dimulai. Sebelum naik ke bis, Gary sang kapten menemui Herman. Ia tak mau bermain bersama anak-anak kulit hitam di tim Herman. Tapi Herman mengatakan bahwa kini baseball adalah timnya dan ia adalah ayahnya. Sebelum berangkat, Herman mengatakan kepada para pemain bahwa tak peduli kalian hitam atau putih, pemain menyerang di bis 1 dan pemain bertahan di bis 2. Aku yang akan menentukan teman duduk dan sekamar kalian. Di hari pertama, mereka masih saling bermusuhan, masing-masing menunjukkan ingin menguasai kamar. Bahkan Bartier berkelahi dengan Julius hanya gara-gara gambar dinding Julius. Perkelahian itu bahkan memicu tawuran. Herman pun mengumpulkan mereka semua. Ia mengatakan bahwa sepak bola adalah soal mengontrol emosi. Jika hanya berkelahi, anak SD pun juga berkelahi. Latihan yang dijalani pelatih Herman sangat keras, bahkan semi-militer. Mereka tidak boleh lelah atau salah. Pelatih Yos hanya bisa menghela nafas panjang melihat latihan itu. Pada saat makan siang, Lastik yang berkulit putih bergabung dengan anak-anak kulit hitam. Julius pun menanyakan kenapa dia tidak duduk bersama teman-temannya, dan Lastik menjawab semua adalah temannya. Ref pun membelanya dan akhirnya semua menerima Lastik, tapi tidak dengan Ray. Dia mengatakan bahwa Lastik adalah pengkhianat dan dia tidak akan melindunginya di pertandingan. Sementara itu, di meja para pelatih, Yos mengatakan kepada Herman tentang taktik dan trik yang digunakan pada saat mereka juara tahun lalu. Tapi Herman mengatakan, urus saja masalah pertahanan dan aku akan mengurus penyerangan. Kemudian Herman memanggil Lastik. Ia menanyakan sejauh mana ia mengenali teman-temannya kulit hitam. Dan Lastik mengatakan bahwa dia sangat mengenali mereka. Kemudian Herman bertanya apa yang akan Lastik lakukan setelah ini. Lastik mengatakan bahwa dia tidak akan pernah kuliah karena ia sangat bodoh. Sambil berbisik, Herman mengatakan, kau akan kuliah, aku akan bertanya perkembangan nilaimu dari waktu ke waktu. Kemudian Herman mengatakan kepada semuanya, kalian akan mengenali teman-temanmu, keluarganya, hobinya, dan lain-lain. Dan kita akan berlatih 3 kali sehari. Kemudian jika kalian masih saling acuh, kita akan berlatih 4 kali sehari. Dan jika masih acuh lagi, menjadi 5 kali sehari. Begitu seterusnya. Dan mereka pun mulai saling bertanya. Di latihan hari berikutnya, para pemain masih tidak saling bekerja sama. Mereka hampir saja berkelahi. Pelatih Herman pun menerapkan latihan yang lebih berat pada hari itu. Hingga Blue minta izin istirahat untuk minum. Tapi Herman malah memarahinya. Ia mengatakan air hanya untuk orang lemah. Air untuk mencuci darah dari seragam kalian, dan kalian belum berdarah. Melihat itu, pelatih Yos tidak tega. Ia mengatakan kepada Herman, ada batas antara gila dan tangguh. Lalu Herman pun menghentikan latihan itu. Namun pada saat antri minum, anak-anak kulit putih merasa mereka harus duluan. Dan keributan pun terjadi. Mereka semua akhirnya tidak minum.
Setelah kejadian itu, pelatih Herman menghukum mereka semua. Bahkan Herman membangunkan mereka jam 3 pagi. Ia mengatakan kita akan berlari dan belajar untuk tidak manja. Lalu Yos memprotesnya. Ia mengatakan mereka hanya anak SMA, bukan marinir. Tapi Herman mengacuhkannya dan memimpin semuanya berlari. Ternyata Herman membawa mereka ke sebuah pemakaman Gettysburg. Ia mengatakan di sini terkubur 50.000 anak muda yang berjuang. Dengarkan roh mereka bicara. Dengan kebencian di hatiku, kubunuh saudaraku. Kebencian menghancurkanku. Kebencian menghancurkan keluargaku. Ambillah pelajaran dari orang mati ini. Jika kita tidak bersatu, lalu kita juga akan dihancurkan sama seperti mereka. Aku tidak peduli jika kalian saling menyukai atau tidak, tapi kalian akan saling menghormati dan mungkin setelah itu kalian akan bermain seperti layaknya laki-laki. Keesokan harinya mereka berlatih malam hari. Herman mengatakan kita akan berlatih semalaman jika tidak menyelesaikan masalah ini. Dan malam itu mereka mulai menyatu. Pelatih Yos pun terharu. Hari-hari mereka semakin menyatu sebagai sebuah tim. Hingga pada suatu hari, mereka didatangi seorang petinggi militer yang menitipkan anaknya untuk bergabung. Gary pun meledeknya karena penampilannya. Pelatih Herman menolaknya karena posisi untuk quarterback sudah ada. Tapi Ronnie bisa menunjukkan kemampuannya dan pelatih Yos pun menerimanya dengan beberapa syarat. Anak-anak itu kini telah menyatu. Mereka saling bercanda layaknya anak sekolah. Hari itu mereka bercanda tentang ibu. Kalian juga pernah kan guys panggil nama teman kalian dengan nama bapak ibunya? Ya enggak? Ayo ngaku. I just gave your mama a piggyback ride and she waited. That's a mama joke. Mereka semua kini telah menjadi sebuah tim yang solid. Tidak ada lagi hitam dan putih. Gary juga bersikap layaknya kapten bagi mereka semua. Bahkan Cheryl yang awalnya sangat memuji Herman, kini memujinya karena berhasil menyatukan mereka. Si kecil Cheryl juga memuji gaya melatih Herman Bond. Ketika mereka semua sudah bisa menerima perbedaan, tidak demikian dengan orang tua dan teman-teman mereka di rumah guys. Kini mereka harus kembali pada kenyataan hidup yang saling membenci antar warna kulit. But there are a lot of pretty women here. Hey, man. Hey, Julius. Sorry. Julius, this is Emma. Camp over now, huh? Sementara itu, pelatih Doc mengatakan kepada Herman, mereka akan memecatnya jika pertandingan besok kalah, meskipun hanya sekali bertanding. Oke guys, karena film ini durasinya sangat panjang, jadi aku bagi dua ya. Untuk part 2-nya bisa kalian tonton besok ya teman-teman. Oke deh, untuk sementara sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.